Sebentar lagi kita akan bongkar ini. Ini surat penyetaraan yang abal-abal, yang katanya lulus SMA tapi tidak lulus SMA dan liwat pendidikannya bolak-balik. Anda bisa nggak menuntut Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya? Saya tanya, Tunjukkan. tadi Anda mengatakan Makanya Joko Widodo lakukan hal yang dengan sama. nada marah dan geram. Lakukan hal yang Ya kan? sama. Saya mau tanyakan nih, you punya S2, S3, Yamaguchi Daigaku itu sudah mengatakan Makanya- tidak mengenal yang namanya respon. Ya, oke guys. Jadi ya sebuah video ya yang kita akan nonton nanti itu kembali ya menyoroti kontroversi publik ya yang telah berlangsung lama mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi ya. Jadi video tersebut itu merangkum berbagai gugatan hukum dan perdebatan yang muncul ya selama beberapa tahun terakhir guys. Jadi polemik ini disebut telah berulang kali mencuat ya. Setiap hari kita lihat ijazah terus ya, kadang memang agak bosan gitu dengannya. Pertama kali muncul itu pada 2019 kemarin ya, terkait dugaan ijazah SMA palsu ya. Dan isu tersebut kembali memanas pada Oktober 2022 melalui gugatan yang diajukan oleh penulis Bambang Trimulyono yes. Dan disusul lagi gitu. Disusul lagi gugatan serupa ya oleh Bang Egy Sujana ya pada April 2024 kalau nggak salah. Meskipun gugatan tersebut itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat guys. Jadi betapa mirisnya republik ini ketika adik-adik yang kerja dipaksa menunjukkan ijazah asli, sudah itu difotokopi dan dileges. Sementara untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, Ini siapa ya? Kak kurang kenal gitu mukanya. berdasarkan laporan dokumen yang saya terima, berdasarkan kesaksian orang yang bernama di sini di televisi, tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Betapa mirisnya republik ini, hanya gara-gara ini bisa jadi presiden, hanya gara-gara ini bisa jadi gubernur. Kena lagi nanti dia nih. Nah, silakan, nggak apa-apa, saya punya pertanggungjawaban. Oke, dipersingkat. Ini orang-orang yang menyerang Pak Jokowi ya guys. Oleh karena itu, untuk menghindari dan untuk menyelesaikan perdebatan yang saya kira ini sangat panas melibatkan anak bangsa berseteru tiada henti, maka ada kewajiban moral. Kalau tadi kewajiban hukum, ada kewajiban moral. Ya, harus dilakukan sejak dari awal adalah mitigasi resiko. Pak Jokowi sebagai seorang negarawan yang dipilih oleh rakyat 2 kali menjadi Presiden Republik Indonesia secara legitimate berdasarkan konstitusi, ya sudah tunjukkan saja ijazahmu kepada rakyat dengan jiwa besar. Itu kewajiban moral. Masalahnya kemarin Pak Jokowi mengatakan ya kalau dia akan memperlihatkan ijazahnya guys, tapi kepada pengadilan ya, instansi atau yang ada legal standingnya gitu, bukan ditunjukkan kepada individu-individu tertentu ya guys. Selama ini ijazah yang disembunyikan. Mana ada orang yang bangga, orang tuanya dulu pasti bangga, nak kamu sekolah ya biar lulus dapat ijazah. Harusnya bangga, kami dapat ijazah. Loh kok malah ada orang dapat ijazah, begitu ada orang lain dipidanakan. Itu kalau nggak sedeng ya nggak mungkin lah orang kayak gitu ya. Jadi ini jelas. Kalau tadi ada pertanyaan kenapa tidak dari dulu? Ya karena waktu itu memang belum keluar ijazah berwarna. Tapi kalau mau yang sekarang ada, sebentar lagi kita akan bongkar ini. Ini surat penyetaraan yang abal-abal, yang katanya lulus SMA tapi tidak lulus SMA dan liwat pendidikannya bolak-balik. Salah. Jadi bapak dan anak sama saja, like father like son ya. Kacang mongso ninggal jaranya, buah itu jauh tuh tidak jauh dari pohonnya. Dua-duanya ijazahnya 99,9% palsu. Roy Suryo kalau membahas tentang ijazah itu luar biasa menggebu-gebu aja. Makanya saya bilang semua ini kegaduhan ini bermula dari ya pengecutnya Joko Widodo ya dan pengecutnya Dirtipidum yang diakui mereka itu asli tapi hanya berani menampilkan fotokopinya. Ini Bang Rismon ya, itu sama dengan Roy Suryo guys. Kalau masalah ijazah itu luar biasa menggebu-gebu keras sekali itu. Ijazah UGM bukan aib. Masa kita punya presiden yang gak berani menunjukkan ijazahnya? Sudah 10 tahun di biaya negara ini. Sudah 30 juta per bulan. Dikasih Alphard, dikasih 12.000 meter. Apa itu? Rumah apa itu? Rumah dinas. Itu semua kita yang bayarin. Itu tunjukkan sekarang.
Oke, saya tanya Anda gini. lulusan apa? Saya tanya buat Anda. Anda sudah mengatakan Jokowi dengan nada Anda yang lulusan Kalau mana? person nggak usah, kalau Nah, pejabat saya tanya sama publik kamu. wajib. Ya, Yamaguchi Daigaku. Sumimasen. Yamaguchi Daigaku. Ya, Anda bisa tunjukkan. Anda bisa dengan Roni Teguh. Oke? Ada PCC Sumantri. Tunjukkan untuk Yamaguchi Daigaku loh. Makanya saya Maksudnya, Pak, Wahai Master. bentar dulu, Mas. Maksudnya apa, Pak Adi? Menuntut tak saya. Ini Andi Azwan ya. Itu Andi Azwan ini kalau sama Rismon memang selalu bersih tegang, guys. Oke, Anda bisa nggak menuntut Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya? Saya tanya, Tunjukkan. tadi Anda mengatakan Makanya Joko Widodo lakukan hal yang dengan sama. nada marah dan geram. Lakukan hal yang Ya kan? sama. Saya mau tanyakan nih, you punya S2, S3, Yamaguchi Daigaku itu sudah mengatakan Makanya- tidak mengenal yang namanya Rismon. Gini Pak, ajak tantang Joko Widodo. Kita bareng di Gak Solo, kita usah, tunjukkan Anda ijazahnya. dan Roli Teguh jangan berani. Tunjukkan bersama. Roli silang Saya bela, nggak presiden, Anda nggak saya berani. berani. Anda nggak berani Anda. Ayo, Soal S2, S3 S3 Anda dong, Jo. dipertanyakan. Oke, jadi itu ya guys. Jadi dari cuplikan video tadi ya juga menampilkan debat panas antara Rismon ya. Rismon dengan Andi Azwan yang disebut sebagai juru bicara Pak Jokowi ya guys. Jadi perdebatan itu memanas ya ketika Andi Azwan itu mempertanyakan balik ijazah S2, S3 Rismon. Yang dibalas Rismon dengan tatangan agar Andi Azwan itu berani juga ya berjanji menunjukkan ijazah asli Jokowi gitu. Intinya nggak ada habisnya ya guys kalau membahas masalah ijazah palsu atau ijazah apalah gitu ya dugaan ya. Ya kita doakan mudah-mudahan masalah ini cepat selesai ya, cepat ada titik terang ya biar bisa publik pun biar bisa puas ya. Sebenarnya ijazah itu asli atau palsu ya, banyak juga publik yang bertanya-tanya gitu. Ya mudah-mudahan ijazah Pak Jokowi itu asli ya guys. Ya kita doakan aja semoga cepat selesai masalahnya.